Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekantor dengan Suwangi. Kisah ini ditulis oleh akun Facebook bernama Uwamia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Matahari terasa membakar kulit saat aku membuka mata, menemukan aku dan Kenar tertidur di kursi beranda sejak subuh. Pria ini masih terbekur, nyenyak dengan kedua kaki membujur lurus. Biarkan saja dia tidur, toh aku tahu dia letih. Tapi bisa kulihat ada kelegaan yang terukir pada urat wajah itu. Lalu kunikmati surya yang kini makin meninggi. Entah sudah jam berapa, aku tak peduli. Yang penting Feli telah lenyap. Dia wanita Suwangi yang menakutkan dan kodratnya tentu lebih rendah dari manusia. Kita hanya perlu mempelajari, menemukan kelemahannya, lalu mengeksekusi. Tanpa terasa, aku telah melewati proses panjang ini. Proses yang tak pernah ada dalam agendaku sebelumnya. Melawan Suwangi dengan tangan sendiri, jadi ngeri sendiri membayangkan kembali. Kau sudah bangun rupanya. Kenar bergumam pelan sembari mengucak mata karena silaunya matahari siang. Ya, dan sekarang aku lapar, ucapku getus. Kami memang belum makan apa-apa sejak sore kemarin. Apalagi Sandaru malam telah menguras tenaga untuk melawan Suwangi. Maafkan aku yang banyak menyusahkanmu. Kenar menatapku sendu. My pleasure, jawabku dengan senyum letih. Lapar yang menyiksa membuatku hilang energi saat ini. Kenar akhirnya memanggil seorang pelayan dan kami dibawakan aneka makanan. Kami makan dengan lahap setelah terlebih dahulu mandi dan berganti pakaian. Aku memakai jubah pantai ala villa yang terlihat pas di tubuhku. Agak transparan memang, tapi ini lebih baik daripada tetap memakai pakaian yang sudah kotor. Setelah selesai makan, kami segera berkemas untuk pulang. Kenar menunggu di depan villa, bertengger di atas motor besarnya. Sementara aku menyusul dia dari belakang. Karina, terima kasih untuk kerjasama ini. Kita telah berhasil, ucap Kenar saat dia akan memanaskan mesin motornya. Aku hanya tersenyum lalu mengangguk. Iblis itu sudah lenyap, Kenar. Mulailah hidup baru yang bahagia. Aku menguatkannya. Ia mengangguk dan membuang napas lega. Sekarang kantor kita sudah aman, gumamnya lalu tersenyum puas. Aku akan menunggangi motor saat Kenar meraih tubuhku dengan begitu cepat. Lalu satu kecupan tangannya mendarat di keningku bersamaan dengan pelukan yang erat. Katakan kau mencintaiku, Karina. Dia berucap pelan dan itu terdengar seperti bisikan. Haruskah aku jujur sekarang? Ataukah ini berlebihan? Aku bergeming beberapa saat. Tapi ada tanda Kenar akan melepas pelukannya. Justru ia semakin menekanku dalam dekapannya, seolah meminta agar aku berterus terang saat ini juga. Ya, aku mencintaimu, Kenar, ucapku gemetar. Lebih gemetar daripada saat melawan Suwangi. Kenar lantas menatapku dalam-dalam. Kerinduan terpetah jelas di wajahnya. Ia nampak begitu gembira.
Begitupun aku. Saat Feli telah tiada, siapa lagi akan menghalangi cinta ini? Satu kisah berakhir saat kisah lain baru saja dimulai. Aku sungguh mencintaimu, sungguh mencintaimu, ucapku lagi. Kenar kembali mengecup keningku, lama. Lalu saat bibirnya yang hangat menyapu lembut bibirku, aku membalas penuh hasrat. Saling melumat dan menekan hingga aliran darah menghangat, menjalar hingga ke otak. Beberapa hari setelah itu, Kenar memberitahukan kabar gembira. Pak Geri sembuh total. Tentu ini membuat heran para tim medis yang menanganinya di Singapura. Bagaimana tidak? Dari hasil ronsen, banyak organ dalam yang rusak parah dan sulit disembuhkan. Tapi, toh secara ajaib dia sembuh. Sukar dimengerti secara medis, namun bisa kujelaskan secara supranatural. Jadi saat kami melenyapkan Feli, tanpa sengaja kami juga telah menyembuhkan Pak Geri. Saat Suwangi binasa, maka semua santet yang dia lakukan pada orang lain akan musnah pula. Itulah sebabnya aku bersikeras untuk terus berfokus agar Feli cepat dilenyapkan. Karena aku tahu, Pak Geri hanyalah salah satu korbannya. Di luar sana, ada banyak orang yang juga diserang oleh Suwangi itu. Diteror, dan organ dalam mereka dimakan. Mereka adalah teman kos, tetangga dan sesama karyawan yang tidak berani melawannya. Aku yakin, kini mereka semua kembali normal, sehat seperti sedia kala, dan aku bahagia telah berperan di atas semuanya itu. Sayang, semalam ayah menelpon. Dia bilang dia sudah di Jakarta dan sekarang mengecek jadwal penerbangan ke sini. Ucap Kenar dengan wajah berbinar saat aku memasuki ruang direktur. Oh ya? Iya, dia juga menyuruh agar pernikahan kita segera disiapkan. Benarkah? Tanyaku sembari menutup mulut dengan satu tangan. Hampir tak percaya dengan apa yang barusan ku dengar. Ini benar sayang, kita akan segera menikah. Ucap Kenar kemudian berhamburan memelukku. Badannya yang terlalu berat membuatku terjatuh ke sofa dengan posisi dia berada di atasku. Aku berusaha bergerak saat Kenar melumat bibirku. Jemarinya bergerak merayapi pinggul bersamaan dengan mencium area leher. Aku meremas rambutnya dan memohon agar dia mengendalikan diri. Dia mendesah. Beberapa detik kemudian, dia menetralkan nafas yang sempat bergemuruh, penuh hasrat. Kami terdiam, membiarkan badan tetap menindih dan ditindih. Hanya nafas yang saling menyapu. Dia menarikku berdiri setelah memberi satu kecupan di kening. Kini yang terlihat pongah. Masih syok dengan sesi hot barusan. Belum pernah beradegan demikian sebelumnya. Tentu saja ini membuatku hilang kata. Saling melumat bibir masih bisa kuajarkan, tapi saling menindih, itu bahaya. Dadaku berdesir, membayangkan bagaimana gejolak Kenar setelah menikah nanti. Dia pasti menjadi lebih buas, dan aku akan kesakitan dalam cemburuannya. Kau sedang pikir apa? Tanyanya membuatku kaget. Tersenyum geli saat melihatku salah tingkah. Kau sedang membayangkan malam pertama setelah menikah nanti. Ia menebak. Hidungnya menyentuh hidungku, lalu sengaja membesarkan mata. Aku mengulum senyum, membiarkan semburat kemerahan meronai wajah ini. Kenar tertawa kecil, sembari memelukku erat. Jangan takut sayang, aku tak akan membuatmu kesakitan. Bisiknya parau. Pesta berjalan penuh semarak. Tidak ada singgahsana pengantin. Kami memang memutuskan
menggelar garden party di area rumah Kenar agar lebih menyatu dengan para undangan. 2 jam yang lalu, sakramen sakral telah tertuang dalam sebuah janji suci. 2 jam yang lalu, Kia menekuk lengan kirinya untuk kugandeng. Adik semata wayangku itu membimbingku hingga ke spot terdepan di mana Kenar menunggu permaisurinya. Gaun putih berbahan sutra dan mahkota mutiara yang melingkari pucuk kepalaku terasa seperti ilusi. Nyata, tapi aku semacam melayang dalam dimensi surga. Bahkan saat Kenar yang terbalut dalam tuxedo berwarna senada melontarkan janji suci pernikahan, aku masih terpukau tak percaya. Karina Magdalene, aku mengambil engkau menjadi istriku untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang sangat tulus. Satu butir bening meluncur begitu saja dari sudut mataku. Semakin intens mengalir saat Pak Geri memeluk kami. Kami berubah menjadi isakan saat Kia mendekapku, penuh ketulusan. 2 bulan setelahnya, banyak hal yang berubah. Kantor tua itu akhirnya kami jual. Kantor yang baru jauh lebih modern, bahkan cenderung mewah. Tidak ada lagi lorong-lorong gelap dan blind spot yang menakutkan. Semua sudut kantor nampak terang dan segar. Berdinding kaca dan banyak ventilasi udara. Sistem kerja pun jauh lebih canggih. Buku daftar hadir karyawan beralih ke fingerprint identity. Marketing sistem juga menggunakan internet, bukan lagi koneksi manual. Dan tentu saja aku bukan lagi karyawan, tapi owner cantik yang selalu mendampingi sang direktur. Satu hal penting yang belum terisi, yaitu posisi manajer yang dulu dipegang oleh Feli. Untuk posisi ini, kami tidak merekrut sembarang orang, karena membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus. Sampai saat ini, kami masih menyeleksi beberapa kandidat yang diajukan oleh sebuah biro personalia. Biro yang merekomendasikan sosok-sosok unggul dalam dunia kerja. Aku masih berkutat dengan layar laptop saat Kenar masuk ke ruang direktur. Istirahatlah sayang, jangan terlalu lelah. Kau itu sedang hamil muda. Bujuknya lembut. Aku menatapnya penuh atraktif. Lihat sayang, sekarang tersisa 2 kandidat yang sangat kompeten. Kita tinggal memilih salah satunya. Tentu setelah melacak dengan teliti kehidupan pribadi mereka. Aku pasti segera melacak jejak pribadi mereka. Tentu, kita tidak akan mempekerjakan Swangi lagi di perusahaan ini. Kenar mengusap lenganku, meyakinkan dengan tatapan mata yang kuat. Iya sayang, secerdas apapun seseorang, tapi jika dia Swangi, maka jangan kau beri posisi di perusahaan kita. Aku mengelus rahang Kenar, lalu mendaratkan satu kecupan di sana. Tentu, gumam Kenar di telingaku. Bibirmu selalu menggoda tiap harinya. Kenar memuji. Karena itulah aku hamil cepat ini. Aku menggigit geli. Kenar mengulum senyum nakal. Aku bekerja cepat dan membuahkan hasil kan? Ia menyeringai penuh hasrat.
Sayang, jangan. Kembangkitkan gairahku. Kau apa-apaan sayang? Ini kantor. Tadi saja saat di rumah. Manjaku saat Kenner mulai menggelitiki titik-titik berbahaya di tubuhku. Cukup sayang. Aku belenggu manja. Kenner tak menghentikan aksinya. Dia selalu begitu. Entah sudah berapa kali kami bercinta di kantor. Meja atau sofa selalu jadi landasan. Di atas sofa panjang, Kenner melumat bibirku tanpa jeda. Tangannya menyingkap rok yang kupakai, lalu memainkan titik kewantitaanku dengan lincah. Aku mendesah parau lalu menjerit saat Kenner menggigit sesuka hati. Kini jemarinya membelai puncak dadaku, meremas lembut kedua bukit secara bergantian, lalu melumat putihnya saat tak kuasa menahan. Aku menggeliat dan mengerang, menikmati libido suamiku yang menggebu. Detik kemudian, tubuh tegapnya menindiku. Ia mulai pada ritual masukan. Sakit sayang. Bisiku parau. Iya, sudah berulang kali melakukan ini, tapi masih saja terasa sakit. Sakit yang terlalu nikmat untuk diakhiri. Entah kenapa, kurasakan senjata suamiku makin hari, makin besar saja ukurannya. Satu hunjaman tajam membuat Kenner mengejang. Ia terkulai lemas dengan peluh membanjiri tubuhnya. Seminggu kemudian, aku dan Kenner tengah berdiskusi ringan saat Helga memanggil lewat sambungan intercom antar ruangan. Selamat pagi. Iya, bagaimana? Kenner menjepit telepon di antara telinga dan bau. Tuan, seorang wanita hendak bertemu Anda. Apa sudah buat janji dengannya? Suara Helga seperti biasa terdengar nyaring. Ya Helga, dia calon manajer yang baru. Tolong antar dia ke sini. Siap Tuan. Ya, silakan masuk. Aku menyaut pelan, sementara Kenner sibuk mempersiapkan surat kontrak kerja. Helga mendorong pintu. Lalu seorang wanita dengan tinggi sekitar 160 cm melangkah masuk. Helga mengedipkan mata dan memamerkan senyum kekuningan sebelum menutup pintu dan berlalu pergi. Selamat pagi, saya Ellen. Wanita itu memberi salam. Ya Ellen, duduk di sini. Aku menunjuk pada kursi putar berukuran sedang yang ada di depan meja kami. Ellen tersenyum ramah, lalu menarik kursi dan mendudukinya. Dia cantik dan elegan, kulit kuning langsat, berbulu mata lentik dan hidungnya mancung. Aku memberi satu kode agar Kenner memulai pembicaraan. Kami sangat percaya pada biro personalia yang sudah merekomendasikan Anda. Jadi, bisakah Anda memaparkan keahlian Anda saat menangani suatu perusahaan? Kenner menatap wanita di depannya, lalu beralih menatapku untuk menguatkan pertanyaan. Tentu saja. Ucap Helen memulai memaparkan dirinya. Kami sangat antusias mendengarkannya. Dia menceritakan banyak hal tentang dunia bisnis. Kuakui wawasannya yang sangat luas. Dari gestur, bisa dinilai kalau Ellen adalah wanita yang gesit dan berdedikasi tinggi. Jadi, apa Anda bersedia bergabung di sini? Tanya Kenner memastikan. Wanita itu mengangguk setuju. Setelah itu, Kenner memberinya beberapa kertas kontrak untuk dibaca. Masa percobaan saya selama 2 tahun.
Ellen yang serius membaca, mendongak menatap kami. Ya, aku membenarkannya. Baiklah, aku setuju. Ujar Ellen lalu segera menandatangani surat yang bermateraikan Rp6.000 itu. Kami lalu berjabat tangan sebagai penutup pertemuan hari ini. Ellen lantas beranjak pergi karena besok dia sudah harus mulai bekerja. Ellen, sapu tanganmu tertinggal. Aku memanggil wanita yang belum sempat menjangkau pintu keluar itu. Langkahnya terhenti. Aku bangkit untuk mengulurkan sapu tangannya. Namun Ellen tidak membalikkan badan sama sekali. Masih diam di tempat ia terhenti. Ellen? Kenar memanggil. Entah mengapa perasaanku jadi tak karuan. Semacam ada ngeri yang merayapi aliran darah. Ellen? Panggilku lagi. Wanita itu berbalik. Wujudnya berubah seram. Mata menghitam dan lidah menjulur panjang. Semenjak bekerja di sebuah perusahaan kerajinan seni, Karina selalu diteror Suwangi, yaitu manusia setengah iblis yang sangat ditakuti di daerahnya. Bermodalkan keberanian, Karina dan Kenar si pewaris perusahaan mencoba menguak siapa Suwangi itu sebenarnya. Ketika identitas sang Suwangi terungkap, Kenar yang menaruh hati pada Karina terpaksa harus pura-pura mengencani Suwangi itu. Dapatkah mereka berdua melenyapkan sang Suwangi? Bagaimana akhir kisah cinta mereka? Begitulah akhir ceritanya. Tetapi ikuti cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.